Hai teman-teman, saya Veronica Nomleni. Saya akan memberikan sedikit informasi tentang dampak dari sampah. Sebelumnya itu kita perlu tahu apa itu sampah plastik. Nah, sampah plastik adalah limbah yang terdiri dari bahan plastik yang tidak lagi digunakan atau tidak diinginkan untuk dipakai lagi. Mengapa sampah plastik berbahaya? Sampah plastik ini sangat berbahaya sehingga ia memiliki dampak pada lingkungan, pada kesehatan, serta sosial dan ekonomi. Siapa yang tidak mengenal plastik? Plastik ada di mana-mana, terutama di sekitarannya kita. Seperti pada kemasan makanan, botol minum, kantong belanjaan, mainan, peralatan rumah tangga, serta elektronik dalam rumah tangga. Bahan plastik memang bahan yang cocok dibuat bermacam barang karena ekonomis alias murah, ringan, tahan lama, dan mudah dibentuk. Tetapi ternyata di balik semua manfaatnya, plastik itu ternyata membawa banyak efek samping yang sangat berbahaya buat kita. Selain itu, karena plastik ada di mana-mana sehingga bahayanya itu juga ada di mana-mana. Bahaya yang ada pada sampah ini bukan hanya saja mempengaruhi pada manusia, akan tetapi berpengaruh juga pada ekologi tumbuhan. Nah, pengaruhnya itu sangat besar teman-teman. Yang pertama itu adalah pada dampak secara langsung. Dan yang kedua, dampak secara tidak langsung. Dan yang ketiga itu adalah dampak pada ekosistem. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama itu adalah dampak secara langsung. Nah, teman-teman, dampak secara langsung itu yang pertama adalah kerusakan habitat. Seperti yang kita ketahui bersama, kerusakan habitat ini salah satunya dipengaruhi oleh sampah. Nah, sampah ini juga mengganggu habitat dari tempat tinggalnya hewan-hewan, tumbuhan, sehingga habitat ini yang telah dirusaki dapat mengganggu ekosistem. Yang kedua itu penghambat pertumbuhan. Nah, teman-teman, sampah ini juga dapat menghambat pertumbuhan pada tumbuhan. Dikarenakan pada tumpukan sampah yang semakin tinggi dapat mempengaruhi sampah tidak mendapatkan cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga susah untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya kita akan masuk pada dampak secara tidak langsung. Nah, teman-teman, dampak secara tidak langsung ini yang pertama itu adalah pencemaran tanah. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, sampah ini dapat mencemari tanah dan mengurangi kesuburan pada tanah sehingga mengganggu pertumbuhannya tumbuhan. Karena tumbuhan tidak mendapatkan nutrisi yang bagus sehingga mengganggu pada pertumbuhannya tumbuhan tersebut. Yang kedua itu perubahan iklim. Nah, teman-teman, sampah dapat berkontribusi pada perubahan iklim loh. Contoh nyatanya itu adalah emisi gas rumah kaca. Nah, sampah organik yang tidak terurai dengan baik ini dapat menghasilkan metana. Nah, gas rumah kaca yang kuat yang berkontribusi pada perubahan iklim. Selain itu adalah peningkatan suhu. Nah, emisi gas rumah kaca dari sampah dapat menyebabkan peningkatan suhu global dan terjadinya perubahan iklim. Selanjutnya, dampak pada ekosistem. Nah, yang pertama itu adalah kerusakan pada biodiversitas. Nah, sampah ini dapat menyebabkan kerusakan pada biodiversitas. Nah, dampak yang paling menonjol adalah kerusakan habitat. Nah, kerusakan habitat ini dapat menyebabkan kehilangan biodiversitas dan mengurangi kemampuan ekosistem untuk berfungsi dengan baik. Selain itu, adanya kepunahan spesies. Punahnya spesies dapat mempengaruhi biodiversitas dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang terakhir adalah gangguan rantai makanan. Nah, sampah dapat mengganggu rantai makanan dan mengurangi ketersediaan sumber daya bagi tumbuhan dan hewan. Contoh dampaknya itu adalah
pencemaran rantai makanan pada mikroplastik. Nah, mikroplastik dapat masuk ke dalam rantai makanan melalui konsumsi oleh hewan laut dan kemudian berpindah ke predator yang lebih besar. Selain daripada itu adalah logam berat. Logam berat seperti merkuri dan timbal dapat berakumulasi dalam rantai makanan dan menyebabkan keracunan pada hewan maupun manusia. Teman-teman, marilah kita bersama menjaga lingkungan kita dengan cara mengolah sampah yang tepat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Mulailah menjaga ekosistem lingkungan kita dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan cara menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti sepeda ketika kita berpergian ke tempat yang dekat. Mari kita menjaga ekosistem lingkungan kita dengan cara mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang.